sehat untuk kemudian Jangan lupa melaporkan karena kan sudah anjlok ya Mas, subscribe, blibetnya like, cepat dan tinggi. lonceng. Kalau Ketiga, saya pikir apakah kan waktunya tadinya cukup? Mas Aditya, katakanlah sistem telekomunikasi di keretanya jadi rusak karena anjlok, kan ada handphone ya harusnya ya bisa dong langsung menelepon begitu kan masinisnya ya. Iya, sebetulnya masinis memang tidak diperkenankan menggunakan handphone selama perjalanan sih Mas. Kecuali yang Oh, memang meskipun dalam kondisi yang memang kecelakaan sangat seperti darurat. ini kan ada diskresi kan Mas? Iya, kecuali dalam kondisi yang memang sangat darurat itu baru Iya. diperkenankan. Cuman ya sekali lagi Oke. faktor waktunya. Nah, kalau menurut saya sih lebih kepada satu-satu dulu ya Mas. Apakah ada teknologi untuk mencegah si Argo Semerunya itu anjlok? Itu dulu Iya. Mas sebetulnya poinnya. Yang Iya. kedua, seberapa Iya. jauh pengawasan dan pemantauan jalurnya sudah dilakukan Oke. oleh insentif secara KAI. Seberapa Baik. jauh pemeliharaan prasarananya sudah dilakukan Iya. secara intensif dengan dukungan Baik. dari biaya Baik. dari pemerintah. Itu kan Mas Aditya, faktor-faktor yang menurut saya perlu dielaborasi dulu. Mas Aditya, ini kan memang kecelakaan yang kita prihatin, tapi kita masih bisa bersyukur juga karena tidak ada korban jiwa ya, tidak ada yang fatal. Tapi apakah ini kemudian kita bisa tidak seriusi sekali hanya karena tidak ada korban jiwa atau korban fatal, atau memang ini harus segera diseriusi? Lalu yang kedua, yang harus segera memastikan keamanan kereta api di seluruh operasinya di Indonesia, itu PT KAI saja cukup atau Kementerian Perhubungan atau KNKT atau siapa ini Mas? Oke, satu-satu. Fatalitasnya memang rendah, tapi seperti saya bilang tadi, potensi fatalitasnya bisa Ya, tinggi, Mas. besar. Ketika kalau jalurnya, ketika anjloknya itu melintang menutupi jalur berlawanan Ya. arah, Mas. Ya. Kalau sudah seperti itu, fatalitasnya akan tinggi. Jadi Betul. saya tidak bisa bilang karena ini nggak ada korban jiwa, hanya korban luka ringan, maka nggak perlu diseriusi. Tidak seperti itu ya Mas, karena potensinya bisa seperti di India setahun yang lalu Mas, Iya, iya. di mana tertabrak dari berlawanan ketika melintang, korban jiwanya besar. Nah, kedua adalah ini tunggu investigasi dari KNKT untuk merekomendasikan untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaannya apa, baru merekomendasikan. Nah, itu KNKT tugasnya di situ. KAI lebih kepada faktor dari sisi pemeliharaan prasarana, tetapi tetap dengan dukungan dari, karena prasarana sebetulnya kewajiban dari pemerintah Mas, bukan dari KAI. Kalau sarana memang dari KAI. Prasarana dari pemerintah, biaya IMO-nya, Infrastructure and Maintenance Operation-nya juga dari pemerintah. Cuman pemerintah mendelegasikan kepada KAI untuk melakukan perbaikan dan pengoperasian prasarana dengan dukungan dana dari pemerintah. Sehingga kalau ditanya tanggung jawab siapa, itu tanggung jawab bareng-bareng ya Mas ya. Iya, tapi kan ada komandannya ya, komandannya harusnya ada begitu kan Mas Aditya? Ya, itu tetap kalau sudah menyangkut prasarana di ranahnya Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Baik, kita tunggu berarti hasil investigasi seperti apa, dan yang paling penting adalah bagaimana Kementerian Perhubungan dan segenap stakeholders memastikan tidak akan ada lagi kecelakaan kereta seperti ini. Untuk saat ini terima kasih. Ini yang paling penting rekomendasinya dijalankan Mas, setelah nanti supaya nanti mencegah kecelakaan yang sama terulang. Ya, tentunya itu. Baik. Terima kasih Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian MTI, Aditya Dwi Laksana, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Aditya. Terima kasih Bang Lina. Pertanyaan besarnya itu, Mas Arief, ketika sudah ada kecelakaan sedang diinvestigasi, kita ingin tahu apa hasilnya. Satu. Yang kedua, apakah kemudian rekomendasi perbaikan itu benar-benar bisa dipastikan? Karena seperti di dalam editorial, apalagi saat ini kita sudah punya kereta-kereta yang lebih cepat. Itu kan lebih mengerikan lagi kalau amit-amit ya ada kecelakaan serupa terjadi. Bagaimana Mas? Ya, seperti yang tadi dibahas bahwa ini merupakan sebuah momentum untuk pada akhirnya kita melakukan audit terhadap seluruh hal yang terkait dengan keselamatan untuk kita mendapatkan sebuah jaminan ya bahwa audit pelaksanaan dari apa yang menjadi rekomendasi audit tersebut itu menjadi hal yang diterapkan dalam governance mereka hari-hari, sehingga hal-hal yang pada akhirnya tidak kita inginkan karena kita sudah memiliki teknologi yang jauh lebih advance dan memiliki potensi yang jauh lebih fatal kalau misalnya terjadi kesembronoan atau kecerobohan dalam hal maintenance, itu bisa dihindari. Dan saya tidak melihat apapun kecuali kita harus mengurut ulang lagi
kita melihat ke belakang lagi apa yang pada akhirnya menjadi risiko, di situ kita benahi secara serius dan proses maintenance ini menjadi salah satu hal yang bukan masalah sepele. Untuk kita lihat bahwa sekarang fatality-nya rendah, kalau misalnya ini dibiarkan begitu saja, tidak mungkin, tidak mungkin akan menjadi suatu insiden dengan fatality yang sangat tinggi. Kalau kita melihat, ini kan dugaan kuatnya adalah karena tadi yang Mas Ari sudah sempat sebut ya, bantalan rel kereta yang dari batu itu tergerus, menipis begitu ya, atau tergerus. Itu kan akhirnya pertanyaannya adalah apakah memang sistem pemantauan perawatannya itu dilaksanakan? Lalu yang kedua yang lebih mengerikan lagi, ini sudah mulai beredar nih. Jangan-jangan kekurangan anggaran untuk memastikan pemeliharaan atau kepastian keamanan jadi agak terlewat dan akhirnya kejadian seperti ini. Bagaimana Mas? Kalau kita lihat bagaimana PT KAI memanage bukunya ya, saya pikir